Kak Fabi Marcella, mungkin gimana nih bisa bergabung di programnya Leslar Entertain ya? Awal mulai itu seperti apa sih, boleh tahu nggak? Oke, awal mulai dihubungin karena kan memang kondisinya pada saat itu aku lagi skipping gitu. Cuma begitu dikasih tahu programnya apa, udah gitu juga ya dikasih tahu lah gitu. Ini tuh programnya supaya reality show, supaya kamu tuh bisa ngerasain menjadi profesi itu gitu. Oh, kok menarik, sedangkan aku tuh seneng tuh kalau misalnya yang memang turun langsung, terjun langsung gitu. Kayak waktu itu juga kan kayak beberapa program juga sempat memang ke rumah warga gitu, dan aku seneng gitu. Makanya oke, aku luangin waktu, aku izin syutingnya untuk syuting sama Leslar gitu. Pas aku syuting ya bener-bener sih itu dapat pengalaman yang sangat berharga sih buat aku gitu, karena kita terjun langsung, kita bisa melihat langsung profesi ngangon bebek ya gitu. Itu ternyata nggak gampang guys gitu, itu bebek susah banget diaturnya gitu, dan memang perjuangan Ibu Royah ya namanya, itu benar-benar sangat bikin aku tuh buka mata, kemana aja sih harusnya bersyukur dong, jangan banyak ngeluh ini itu kurang gitu, tapi masih banyak banget di bawah kita gitu. Jadi jangan lupa lihat ke bawah lah, jangan selalu lihat ke atas. Kak, image kamu kan sinetron nih, tiba-tiba kamu mengambil peran apa ya, program sosial lah katakan. Yes. Nah, apa pertimbanganmu Kak mengambil program Karena ini? itu yang tadi bilang, aku tuh suka banget gitu terjun langsung, aku suka lihat langsung gitu, karena kan ini tidak ada create ya, ini tidak ada apa ya, naskah ini benar-benar berjalan natural. Memang aku mengikuti si ibu ini yang sehari-harinya itu ya, itu yang aku ikutin gitu. Jadi aku lihat ibu turun ke sawah, oh oke berarti aku harus ikut ke sawah gitu, oke aku turun gitu, oh ibunya istirahatnya makan nih, oh oke makan, kita ikut dibawain neng ini ya makannya nasi lauknya kuah ya, oh iya ibu jadi buka nasi sama kuah, oh dia bilang nasi lauknya kuah gitu, bener-bener ya kuah gitu, kuahnya jadi udah nyerap ke nasi lagi gitu. Jadi sedangkan kita kayaknya mau makan ini ada ini, ah maunya ini pesan aja sendiri gitu kan gitu. Jadi bener-bener apa ya, bisa merasakan yang belum pernah aku rasakan gitu. Oke Kak, apakah mungkin di saat artis-artis lain jaim, jaga image, nggak mau yang kotor-kotoran lah, kamu mau nggak sih untuk langsung terjun gitu ke? Aku turun ke sawah, aku Langsung ambil ya? telur bebek yang baru menetas, aku masuk ke kandang bebek yang ada 100 bebek, yang ada hampir 200 bebek, yang mungkin baunya juga masih asing di aku ya gitu. Kalau ayam mungkin aku masih kayak bau ayam gitu, kalau bebek jujur aku belum pernah sama sekali. Sempat shock juga kayak, "Hah, kok kayak gini ya gitu." Sempat kayak mau makan aja tuh kayak masih Cium. kecium gitu, masih nempel gitu. Kayaknya ini mau mandi deh gitu. Begitu lihat toiletnya, ini mandinya gimana? Ini itu airnya. Bentar deh, ini kan airnya kotor gitu. Bisa tuh mandi, sikat gigi, nyuci di situ, tidur di satu tempat yang memang nggak ada pintunya. Kalau hujan airnya masuk gitu, itu benar-benar ketampar sih. Oke, mungkin emang kamu melihat program ini ada apa sih? Ada pesan khusus gak sih untuk masyarakat di luar gitu? Ada menurut kamu? pastinya ada. Makanya tadi kan aku selalu bilang, coba deh pas saat program ini tayang, nonton sama seluruh keluarga, karena sekarang banyak anak-anak yang menggampangkan sesuatu gitu, minta ke orang tuanya, coba deh gitu dilihat, kayak dari makan aja tuh harus dihabisin, karena ini bener-bener nyari makan itu susah banget. Lo harus nonton bebek dulu banyak-banyak, dapat 20.000, itu juga dimarahin bosnya gitu. Jadi bener-bener pesan moralnya itu ada banget dan sangat banyak sih buat aku. Tema-tema seperti itu cocok gak sih untuk zaman-zaman sekarang ini nih yang lagi lebih fokus ke teknologi? Menurut itu akan kena gak Menurut aku tetap bagus ya. Karena gini, orang-orang sekarang mematokkan dirinya itu di sosmed. Punya pasangan, dia lihat di sosmed, kok pasangan orang ini kayak gini, pasangan aku enggak ya gitu. Sosmed nggak ada yang bisa kita percaya gitu loh. Tapi kan orang akhirnya mematokkan, si ini teman aku punya tas branded misalnya, aku nggak punya, harus beli yang penting aku posting gitu.
enggak lah gitu. Jadi kita memang butuh reality show yang benar-benar terjun langsung gitu, supaya mengingatkan bahwa masih banyak orang di luar sana yang sangat kekurangan, yang masih jauh banget dari kita. Tapi kamu sendiri sengaja ngambil peran ini apa? Kenapa sih alasannya gitu? Apakah mumpung lagi ada nih gitu? Tapi untuk tawar-tawar sinetronnya masih banyak gak? Itu aku lagi stripping. Kondisinya lagi stripping, aku ditawarin. Yang akhirnya aku tanya lokasi, ini bisa nggak di tanggal di besok tuh dibesokin scene aku gitu. Yang akhirnya harusnya jadwal itu hari itu siapa, jadi diganti aku karena hari itu aku bisa gitu. Karena ya itu tadi, gimana sih, dan emang nggak di briefing ya kayak tempatnya seperti apa. Cuma dikasih tahu peternak bebek sudah. Jadi kita nggak tahu nanti itu di situ tuh jadi apa, kayak apa, seperti apa, makannya gimana, tidurnya kayak gimana. Even setnya pun kita nggak di videoin, nggak difotoin gitu. Jadi cuma tahu jadi peternak bebek, udah gitu doang. Begitu datang baru tahu tempatnya, sawahnya, parkir mobil aku aja jauh banget gitu ke tempat Ibu Roya, itu jauh banget, harus naik motor. Kak, ini kan programnya Leslar Entertain ya. Ini otaknya ini seorang Rizky Bilar. Gimana kamu melihatnya nih? Ide. Buat aku Leslar keren banget sih. Karena gini, fans mereka banyak, akhirnya dia bisa memberikan wadah kepada fans-fansnya untuk menonton karyanya mereka gitu. Mungkin biasanya karyanya memang dia yang in frame gitu ya, dia yang di depan layar, atau dia yang di belakang layar. Sebenarnya belakang layar itu lebih susah karena dia harus memikirkan keseluruhan gitu. Nah ini dikemasnya secara bagus. Tadi juga aku baru lihat 1 menit ya kalau nggak salah ya tayangannya gitu, di package dengan sebagus itu, serapi itu, dia harus tetap dipertahankan lah gitu supaya nyampe gitu pesan moralnya ke masyarakat. Kak, waktu di ternak bebek itu ada kejadian lucu atau komedi gak sih Kak di saat proses syuting itu sendiri? Enggak Kak? Ya bebeknya hilang lah, bebeknya hilang, sedangkan kan bentuk bebek sama ya, aku aja mau ngitung bingung 1, 2, 3, kayaknya ini bebek udah dihitung yang ini gitu, agak susah gitu. Terus nyebur ke sawah, sosokan pakai boot, dan ternyata malah nggak bisa keluar kakinya gitu, sempet jatuh juga gitu. Lebih ke situ sih, daripada kejadian lucunya lebih banyak kejadian yang bikin hati tuh rasanya nyelkit gitu. Miris gak sih Kak melihat kehidupan masyarakat Indonesia sendiri, sedangkan kan negara kita tuh negara kaya gitu. Miris gak sih Kak? Sangat sangat miris. Kenapa? Kita tinggal di tempat yang apa-apa gampang, apa-apa ada. Kita juga masih punya pekerjaan yang bagus, tempat tinggal yang oke, walaupun kadang kita maunya yang lebih gitu. Tapi ternyata begitu aku datang ke pemukiman tersebut, banyak orang-orang yang sangat jauh dari kata layak gitu. Apa ya? Sedih gitu. Tapi di sisi lain kalau nggak ada peternak bebek juga gimana ya gitu. Tapi kan masa sih ini dibayarnya sekian, masa sih ini kayak gini, kok bosnya hilang 1 bebek aja bisa marah-marah sih gitu. Itu aja sih, jadi yang selama aku ngerjain proses itu tuh juga sama diri sendiri aja jadinya. Baby update.